Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard yang lagi hype banget dan mungkin bakal goib barangnya. Tanpa basa-basi lebih panjang, langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Boxnya terbilang biasa aja dengan warna coklat kardus tanpa foto keyboard atau gimmick apapun. Di dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan manual book, Type-C cable yang sudah braided, key puller, serta switch puller. Sekarang kita bahas keyboardnya. Koneksi keyboard ini masih wired menggunakan Type-C cable dengan posisi colokan yang berada di samping kiri. Posisi yang cocok banget bagi kalian yang mau menggunakan coil cable. Untuk case-nya, Vortex VX5 Pro menggunakan bahan plastik yang cukup solid. Dipegang pun berasa padat. Pada bagian bawah case-nya tidak ditemukan peninggi, hanya terdapat rubber serta label dari Vortex series. Walau begitu, dengan sudut kemiringan 6 derajat pada case-nya sudah cukup nyaman untuk mengetik. Keycaps-nya berbahan ABS yang sudah double shoot. Ya, walau kalian bisa lihat kalau double shoot-nya nggak serapi double shoot keycaps third party. Tapi untuk keycaps bawaan cukup oke lah. Profil keycaps-nya pun OM, jadi walau PCB-nya masih north facing tapi terhindar dari interference. Legend-nya juga cakep dan lengkap, memudahkan kita saat ingin menggunakan function key seperti arrow, print screen, volume up, next, dan lain-lain. Jadi walaupun layoutnya hanya 60%, tapi kebantu banget sama function key yang lengkap. RGB dari keyboard ini terbilang terang, ditambah keycaps yang tembus LED, serta switch dengan top closing yang transparan, membuat RGB-nya semakin terlihat. Kalau kalian mau memaksimalkan RGB-nya, kalian bisa menggunakan keycaps puding, supaya RGB-nya juga terlihat dari samping. Terdapat 16 mode RGB yang keren-keren. RGB-nya bisa kalian atur dengan function key atau lewat software. Favoritku sih musical rhythm. Softwarenya bisa kalian download di website resmi Vortex series. Selain untuk setting RGB, di softwarenya kalian bisa melakukan remapping key dan setting makro. Lanjut ke bagian switchnya. Vortex VX5 Pro diberikan 3 pilihan switch, yaitu Automo Red, Automo Brown, serta Automo Blue. Dan unit yang aku review ini varian Automo Brown switch. Ya, di harga 429.000 emang nggak bisa protes dengan pilihan switch yang diberikan. Toh VX5 Pro sudah memiliki fitur universal hot swap 5 pin. Jadi kalau kalian gak cocok atau mau upgrade ke switch yang lebih bagus, bisa banget. Gak perlu lagi potong pin atau bahkan kikir pin. Dan setahu aku, keyboard dengan fitur hot swap 5 pin dengan harga yang paling murah ya VX5 Pro ini. Nah, kalau bahas stabilizer, VX5 Pro ini keyboard pertama yang stoknya aja udah enak banget. Untuk unit yang aku dapat ini lubingnya cukup banyak, tapi nggak sampai luber kemana-mana. Sayang, stem dari stabilizernya nggak rata dan belum diklip. Jadi kalau kalian mau stepnya lebih mantap ya harus diklip sendiri. Kalau kita lepas aluminium plate serta PCB-nya, kita akan menemukan selembar EVA foam untuk meredam suara switch-nya. EVA foam-nya kayak biar ada aja sih, karena cuma selembar tipis aja. Dan masih banyak celah-celah kosong yang bisa diisi EVA foam. Kalau mau lebih mantap bisa beli EVA foam dan dipotong sesuai rongga yang ada di case-nya. Kalau mau lebih oke lagi, kalian bisa order EVA foam plate untuk VX5 Pro. Di marketplace cuma 50.000 kok. Setelah pemakaian selama 3 hari, aku bisa bilang keyboard ini emang gak ada lawan di harganya. Universal hot swap, stabilizer yang udah di loop, sound dampener dari bawaan, software yang cukup lengkap, dan function key yang berguna banget. Untuk penggunaan seperti main game, ngetik skrip untuk review, dan kegunaan lainnya sehari-hari, keyboard ini udah oke banget tanpa diutak-atik. Walaupun kalau di mod akan lebih nikmat, tapi buat kamu yang malas modding atau dana mepet, keyboard ini stoknya udah enak kok. Mungkin kedepannya kalau Vortex ngasih opsi Gateron seperti Gateron Black dan Gateron Yellow, dengan harga di markup sedikit, keyboard ini bakal jadi lebih baik. Dan kalau bisa boxnya lebih diperbagus serta letak FN yang bisa dirubah, karena aku kurang suka letak FN yang di pojok gini.
Dan buat kalian yang nungguin sound testnya, oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.